kita buka firman Tuhan dalam Yeremia 9 ayat yang ke-23 dengan ayat yang ke-24. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang ke-6. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang benar kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi, sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Pada tahun 90-an saya beli buku dengan judul Mengenal Yang Maha Kudus. Buku itu karangan A.W. Tozer. Sampai sekarang saya masih ingat bentuk buku tersebut dan terinspirasi dari buku tersebut. Makanya tema khotbah kita hari ini adalah Mengenal Yang Maha Kudus. Walaupun saya sadari isinya akan jauh berbeda, artinya isi khotbah ini berbeda dengan isi buku karangan A.W. Tozer tersebut. Dan ternyata mengenal Yang Maha Kudus, mengenal Allah, mengenal Tuhan Yesus, itu adalah tema yang sangat sentral dalam Alkitab. Mungkin cuma jarang orang khotbahkan atau jarang dibahas. Padahal kata mengenal Yang Maha Kudus itu, atau frase mengenal Yang Maha Kudus, adalah sesuatu yang sangat penting dibahas di gereja, supaya sebenarnya jemaat itu bisa tahu apa arti, apa substansi daripada kata mengenal Allah atau mengenal Yang Maha Kudus. Yang pertama akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah perbedaan antara mengenal Allah versus mengetahui Allah. Jadi sebenarnya ada perbedaan antara mengetahui Allah dengan mengenal Allah. Coba kita buka Yeremia 9 ayat 24 tadi. Nah ya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia, ya saya warnai merah, memahami aku, menggunakan kata sakal, dan mengenal yada. Nah, di sini dalam bacaan kita ini terlihat ada dua kata, satu memahami, itu sakal, dan yang kedua mengenal, itu yada. Nah, di dalam Yeremia 9 ayat 24 ini kata mengetahui atau memahami dengan kata mengenal itu muncul bersama-sama. Namun sebenarnya kata sakal atau kata yada, kata mengenal atau mengetahui itu berbeda. Kalau dalam bahasa Inggris itu knowledge dengan knowing itu beda. Coba kita lihat perbedaan. Nah, di dalam Perjanjian Lama, kalau ketemu dengan kata sakal, kata bin, kata cakam, itu merujuk kepada knowledge atau mengetahui. Sedangkan kalau ketemu kata yada, itu merujuk kepada knowing atau mengenal. Kalau di PB ketemu dengan kata oida dalam bahasa aslinya, itu berarti mengetahui. Sementara ginosko itu mempunyai arti mengenal. Jadi kalau ketemu kata ginosko dalam bahasa aslinya, itu arahnya atau merujuk kepada kata mengenal, bukan mengetahui. Nah, apa perbedaan lain lagi? Jadi mengetahui itu bersifat teoritis, ya. Sedangkan mengenal itu bersifat relasional. Mengetahui diperoleh melalui pengajaran formal atau informal, sementara mengenal itu diperoleh melalui apa? Pengalaman langsung. Mengetahui itu berasal dari buku bisa,
Belajar bisa dari internet, bisa dari informasi-informasi lain, bisa. Sementara mengenal itu harus berasal dari interaksi dan perjumpaan pribadi. Nanti saya akan berikan contoh. Saya bisa mengenal Pak Prabowo saya bisa mengenal Pak Prabowo dengan bertemu dengan dia, bergaul dengan dia. Segala yang saya ketahui dari Pak Prabowo adalah hasil bergaul dan berinteraksi dengan Pak Prabowo. Itu namanya mengenal. Tetapi kalau kita baca koran, kita lihat autobiografinya Pak Prabowo, kita lihat Pak Prabowo dari internet dan sebagainya, itu namanya mengetahui. Beda ya. Begitu juga dengan kata mengenal atau mengetahui Tuhan. Bapak Ibu banyak dengar tentang Yesus, banyak dengar tentang Allah dari orang, ya, itu baru mengetahui. Tapi kalau mengenal Allah, mengetahui Tuhan karena berinteraksi dengan Dia, bergaul dengan Dia, itu namanya mengenal. Yang selanjutnya bisa didapat secara tidak langsung, jadi dari orang lain, dari catatan-catatan, dari informasi-informasi, dari buku-buku dan sebagainya. Tapi kalau mengenal itu membutuhkan keterlibatan langsung. Bersifat teoritis dan akademis itu untuk mengetahui, dan bersifat eksperiensial dan praktis untuk mengenal. Ini perbedaannya. Nah, setelah kita tahu perbedaannya, ada beberapa catatan yang harus kita ketahui. Yang pertama itu, banyak tahu tidak otomatis mengenal. Banyak tahu tidak berarti otomatis mengenal. Bahkan lebih ekstrim lagi saya mau katakan, kita banyak tahu firman Tuhan yang tertulis, tidak otomatis mengenal firman Tuhan yang hidup. Saya ulang, kita bahkan banyak tahu tentang firman Tuhan yang tertulis, tidak otomatis itu berarti kita mengenal firman Tuhan yang hidup. Analoginya begini, kita dapat membaca buku tentang laut, tetapi hanya jika kita menyelam ke dalamnya, kita benar-benar mengenal laut secara nyata. Saya bisa tahu laut mati di Israel sana atau di Yordania sana, bisa tahu dari internet. Ternyata orang terapung di situ, tidak bisa tenggelam karena kadar garam yang begitu tinggi. Tapi saya tidak mengenalnya karena saya tidak pernah berenang di atasnya. Saya tidak pernah menyelam di dalamnya. Jadi sifatnya adalah pengetahuan. Yang kedua, misalnya mengetahui seseorang secara teori, misalnya membaca profil mereka, tidak sama dengan mengenal mereka secara pribadi melalui percakapan dan pengalaman bersama. Nah, saya beri contoh kasus ini adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Coba kita buka dalam Yohanes 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kalau ingin tahu menjadi ahli-ahli Taurat, saya baru mengerti mereka itu sarjana. Yang kedua, mereka itu harus menghafalkan firman Tuhan yang tertulis, menghafalkan, mempelajarinya frase demi frase, kata demi kata. Bahkan dalam keyakinan orang Yahudi, ternyata ada firman Tuhan yang tidak disampaikan secara tertulis, tetapi secara lisan, konon katanya kepada Musa. Itu juga ahli-ahli Taurat ini harus pelajari. Wah, namun walaupun mereka belajar tentang firman yang tertulis, bahkan mereka belajar konon katanya firman Tuhan yang diucapkan secara verbal, yang tidak tertulis pada waktu Musa di Gunung Sinai, ternyata faktanya Yesus mengatakan kepada mereka bahwa mereka itu banyak tahu tentang firman Tuhan, tapi mereka tidak mengenal Tuhan.
Artinya apa? Meskipun kita banyak tahu tentang firman Tuhan, banyak tahu tentang Tuhan, ada hal yang lebih penting. Kita harus mengenalnya. Bukan cuma oida, tapi harus ginosko. Bukan cuma sakal, tapi harus iada. Alkitab dengan jelas menunjuk bahwa mengetahui tentang Allah tidak secara otomatis berarti mengenalnya. Pengenalan sejati melibatkan hubungan pribadi, ketaatan, dan transformasi hidup yang tidak bisa digantikan oleh pengetahuan teologis semata. Dengan kata lain, meskipun kita dokter teologi, tidak jamin orang tersebut mengenal Tuhan. Ulang ya, bisa paham ya? Karena levelnya cuma di pengetahuan. Karena pengenalan itu bersifat pengalaman dan didasarkan pada relasional atau hubungan secara pribadi. Catatan kedua, pengetahuan tanpa pengenalan itu tidak cukup. Coba kita lihat Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal. Meski kita banyak tahu tentang Allah, tapi tidak punya pengalaman dengan Allah, tidak punya pengenalan dengan Allah, umatku binasa. Itu ya Hosea katakan. Dan ini ditegaskan oleh Yakobus dalam Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan kepercayaan akan keberadaan Allah tidak cukup. Kalau mau berteologi jangan lawan setan. Setan itu pakar teologi. Ya, ketika dia memuji Yesus, doktrin apa yang tidak dia kuasai? Dia ada terlebih dahulu daripada manusia. Ada terus dalam sejarah. Bahkan dia banyak tahu karena dia lebih ada walaupun dia tidak mau tahu. Jadi setan itu paham doktrin, tetapi pengetahuan kita tentang doktrin tidak cukup. Ada suatu hal lain yang harus kita masuk, yaitu yang bernama pengenalan secara pribadi. Nah, Nikodemus sebagai pemimpin agama, ia memiliki pengetahuan mendalam tentang kitab suci. Nikodemus itu orang pintar dan pemimpin agama. Namun Yesus menunjukkan bahwa ia perlu lahir baru untuk benar-benar mengenal doktrin banyak tahu tanpa lahir baru tidak ada gunanya. Catatan ketiga, pengetahuan tanpa pengenalan itu berbahaya. Berbahayanya apa? Pertama, relasi kita akan sifatnya kering, dingin, dan formal. Pengetahuan tanpa transformasi tentang doktrin dan teologi menjadi tujuan akhir, bukan sebagai alat untuk pertumbuhan spiritual. Jadi pengetahuan yang kita punya itu, kita akan sebuah tujuan. Padahal pengetahuan tentang Allah, tentang apapun itu, tentang doktrin apapun itu, tujuannya untuk membantu kita bertumbuh, bukan sebagai tujuan akhir. Baru bahayanya apa? Ibadahnya jadi mekanis. Ibadah menjadi rutinitas tanpa disertai pengalaman pribadi dengan Allah. Yang ketiga, kurangnya pengalaman spiritual, hidup rohani menjadi kering dan kurang bergairah. Kalau datang ibadah pun paling cuma rutinitas, tidak ada karena nggak pernah punya pengalaman. Kalau ibadah itu melibatkan semua aspek hidup, pikiran ikut, perasaan ikut, kehendak ikut. Kalau cuma pikiran kita saja yang ikut ibadah, biasanya relasi kita dengan Tuhan itu kering banget. Tidak ada suatu daya tarik ibadah. Tetapi ada juga kelompok yang menekankan emosi, pikirannya ditinggal, ya, ditinggal. Yang penting rasanya enak, tenang, gitu kan? Musiknya, bahkan di gereja mulai dipasang asap, ya.
Oh, ininya dicat hitam semua, lampu kerlap-kelip. Itu ibadah yang model mengelola atau memanfaatkan perasaan seseorang. Seolah-olah orang ketika ibadah di tempat itu merasakan urapan Tuhan, padahal belum tentu. Itu bisa jadi hanya merupakan aspek psikologis atau aspek emosi yang mereka permainkan. Tapi juga kita nggak bisa hanya menekankan pikiran, sementara perasaan kita, saya nggak mau yang ada unsur perasaannya, nggak semacam itu, harus kompleks. Tapi juga harus melibatkan kehendak. Nah, biasanya Bapak Ibu, kalau orang cuma punya pengetahuan tanpa pengalaman, dia akan kering sekali, apa-apa kering. Sama seperti kita dengan istri kita, ya, yang kita tahu cuma tanggal lahirnya kapan, berapa berat badannya, mungkin segala informasi tentang dia kita tahu. Yang dulu Langsing, sekarang Gapura Kecamatan, mungkin kita hafal dengan berat badannya, ya. Yang kemudian banyak hal yang kita tahu tentang istri kita, tapi kita tidak pernah punya pengalaman dengan dia. Pengalaman, bahkan kalau dalam bahasa Ibrani kata yada itu, ya, di tempat lain diterjemahkan dalam Kejadian, kitab Kejadian, maka bersetubuhlah manusia itu dengan istrinya. Kata bersetubuh itu menggunakan kata yada, diterjemahkan menjadi bersetubuh. Berarti ada pengalaman yang mendalam luar biasa. Nah, kalau orang cuma mengetahui saja istrinya, tentunya dia tidak mengenal istrinya. Dia hanya bisa menghafal istrinya dari informasi-informasi yang dikumpulkan. Sampai-sampai dia tahu istrinya itu punya 2 misi. Tahu 2 misi istri di muka bumi ini apa? Banyak enggak? Menenangkan suami saat suami emosi, itu peran penting istri. Yang kedua apa? Bikin suami emosi saat bercanda dikitnya supaya tak terlalu tegang. Jadi cuma hal semacam itu yang dia tahu, tetapi dia tidak mengenal secara mendalam bagaimana istrinya tersebut. Biasa kalau orang mengenal secara mendalam, dari pandangan tatapan matanya dia sudah ngerti, ya. Dari caranya dia ngomong, dia sedang merayu, benar nggak? Paket sedang datang. Dan banyak hal karena cukup mengenal. Makanya mengenal itu jauh penting, lebih penting daripada sekedar mengetahui. Yang kedua bahayanya itu apa? Kesombongan. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 3. Pengetahuan menjadikan orang sombong, ya. Merasa lebih rohani, mereka mengutamakan pengetahuan, seringkali merasa lebih rohani dibandingkan orang lain yang lebih menekankan pengalaman pribadi. Kebanyakan orang, Bapak Ibu, kalau terlalu tahu banyak doktrin, ada kecenderungan dia akan merasa lebih hebat daripada orang yang tidak banyak tahu doktrin. Yang kedua, kurang toleransi. Mereka cenderung menghakimi orang lain yang tidak memiliki pengetahuan teologis yang sama. Ketika ajarannya agak beda sedikit, mulai sana sesat, sini sesat, padahal belum diperiksa. Tapi kalau sudah diperiksa tidak apa-apa, karena itu memang tugas kita untuk menguji setiap roh. Mengabaikan aspek emosional dan spiritual. Nah, ini biasa orang penyakitnya, orang yang banyak pengetahuan tapi tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Aspek emosional dan spiritual dalam beragama dianggap kurang penting. Jadi nggak penting itu urusan emosi, nggak penting itu urusan roh, ya. Yang keempat, catatan keempat, pengenalan tanpa pengetahuan rawan penyesatan. Kita buka dalam Roma 10:2, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jemaat Roma dikatakan di sana bahwa mereka itu sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tidak punya pengertian. Nah, orang yang dalam tanda petik merasa punya pengenalan tapi tidak punya pengertian, itu rawan disesatkan.
Iman yang emosional tetapi dangkal, mudah tersesat oleh ajaran palsu. Jadi dalam Roma tadi Paulus menyebut bangsa Israel yang memiliki semangat kepada Allah tetapi tidak berdasarkan pengertian yang benar. Saya beri contoh. Saya kok ditanya, Bapak bisa berbahasa roh enggak? Saya akan jawab, kalau bahasa roh yang mana? Saya akan bilang, kalau bahasa roh yang dideskripsikan oleh Alkitab, saya akan bilang tidak. Maksud saya bahasa roh yang sekarang lagi ingat, kalau yang itu bisa, karena gampang banget kan nirunya. Siapa nggak bisa bilang sikira bala cuma bilang begitu. Tapi kalau benar-benar bahasa roh yang disinggung oleh Alkitab, ya saya tidak bisa, saya nggak punya karya itu. Nah, makanya orang-orang yang tidak mengerti, tidak berusaha memahami Alkitab dan kitab suci, tidak mempunyai pengetahuan yang benar tentang Allah, dan tidak juga punya pengalaman yang benar tentang Allah, gampang sekali makanya kita perlu belajar doktrin juga. Jangan menganggap doktrin itu nggak penting. Tapi yang lebih dari itu, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, punya pengenalan. Makanya sekarang tuh bapak ibu, orang sudah nggak pusing tentang ajaran yang benar. Yang penting saya senang. Yang penting saya happy di situ. Musiknya bagus, suasananya itu enak, itu bisa diciptakan loh. Kalau kita mau di gereja ini bikin model kayak begitu, bisa. Pasang lampu kelap-kelip, musiknya dia kalau pas penyembahan tuh kasih gitu. Itu semua akan punya dampak psikologis pada kita. Dan kita pikir itu urapan Roh Kudus. Banyak sekali orang dimanipulasi dengan cara-cara begitu. Bukankah itu sama dengan metode hipnotis? Cuma untuk jadi gereja yang benar, yang sesuai dengan firman, memang sering kita akan jumlahnya tidak akan sebanyak orang yang mengikuti selera dunia. Kalau gereja dibuat kayak begitu, apa mau bedanya mereka dengan diskotik? Apa bedanya dengan suasana klub malam? Kalau saya setuju misalnya gereja agak redup dengan pertimbangan apa? Bisa tulisnya bisa dilihat, oke. Tetapi kalau suasananya dibangun sedemikian rupa, seperti itu sebuah urapan Roh Kudus diisi asap dan sebagainya, kok menurut saya terlalu lebay deh. Catatan kelima, pengetahuan dan pengenalan sama penting atau mempunyai peran penting, ya, sama-sama mempunyai peran penting. Ayatnya di mana? Coba kita lihat dalam 2 Timotius 1:12. Ada lagunya itu, karena ku tahu yang ku percaya dan aku yakinkan puas. Kata tahu di situ menggunakan kata oida. Ternyata doktrin itu penting juga untuk meneguhkan keyakinan kita, ya. Yang kedua, dalam Yeremia 9:24 tadi, kata mengetahui dan mengenal itu ditaruh pada tempat yang sejajar. Ini artinya baik pengetahuan tentang Allah maupun mengenal tentang Allah, doktrin maupun pengalaman itu harus tidak boleh berat sebelah. Kita lihat ayat yang penting dari pengenalan, Mazmur 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kalau Bapak Ibu cuma mau mengenal tentang sebuah masakan, cukup kita cari di internet tentang komentar-komentar bagaimana makanan di sebuah restoran. Misalnya di Gang Jangkrik, japchaenya kayak gini rasanya, kita cari komentar di situ. Ada menu di situ di Gang Jangkrik namanya sup bibir ikan. Ya. Ini kapan hari saya ditraktir oleh Pak Lukas, Gembala Gosen.
gangnya makan sup bibir ikan. Ternyata ibu dokter baru bilang sekarang ini dulu namanya sup sirip ikan hiu, karena siripnya susah didapat, sekarang diganti bibirnya ikan, itu katanya. Jadi tetapi satu cara yang paling jitu untuk mengetahui tentang makanan, kecap dan lihat. Kecap dan lihat ini pengenalan. Cari di internet tentang rasa sebuah masakan, itu pengetahuan. Mengecapnya, merasakan kebaikan Tuhan, itu sebuah pengalaman. Cari tahu di Alkitab bagaimana orang mengecap dan bagaimana orang melihat kebaikan Tuhan, itu pengetahuan. Bisa beda ya? Jadi mengenal Allah bukan hanya soal hubungan emosional, tetapi juga pengertian tentang siapa Allah itu melalui firman-Nya. Pengetahuan dan pengenalan adalah dua sisi dari satu koin. Pengetahuan memberi arah dan dasar bagi iman, sedangkan pengenalan menghidupkan dan memperdalam hubungan dengan Tuhan. Keduanya harus berjalan bersama untuk menghasilkan kehidupan Kristen yang sehat, bertumbuh dan memuliakan Tuhan. Pengetahuan penting, pengenalan penting. Pengetahuan tanpa pengenalan cuma membuat hubungan kita dengan Allah dingin, membuat kepala kita membesar, atau bahasa lainnya sombong. Tetapi pengenalan tanpa pengetahuan, kita akan menjadi orang Kristen yang rawan disesatkan. Makanya harus belajar sesuai dengan kitab suci atau tidak. Ujilah setiap roh, jangan semuanya diterima. Jadi keseimbangan antara kedua ini penting banget, tidak bisa berat sebelah dalam hal ini. Yang kedua, keindahan mengenal Allah. Apa sih Pak indahnya mengenal Allah itu? Dalam bacaan kita tadi, beginilah firman Tuhan. Ini bacaan kita. Janganlah orang bijaksana bermegah karena apa? Kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ayat 24, tetapi siapa yang mau bermegah? Jadi dia bilang, janganlah orang bermegah, nggak usah dibangga-bangga, no, ya. Itu kebijaksanaan, itu kepintaran. Jangan dibangga-banggakan kekuatanmu, besar badanmu, besar ototmu, dan kekuasaanmu. Jangan juga dibangga-banggakan apa yang kau punya, kekayaanmu dan seterusnya. Tapi yang kau boleh banggakan, ini kalau dalam terjemahan bebas, karena engkau memahami dan mengenal Allah. Loh, berarti kita boleh berbangga cuma kalau kita memahami dan mengenal. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ini Yeremia ngomong dalam konteks begini. Nanti kalau waktu susah, waktu kesusahan itu datang, ingat ya, bahwa kepintaranmu dalam strategi perang, berapapun tinggi intelijensimu, berapapun tinggi sekolahmu, tidak akan menolongmu ketika kesusahan itu tiba. Seberapa besar pun badanmu, seberapa besar pun otot tubuhmu, tetapi ketika hari kesusahan itu datang, kau tidak akan pernah bisa luput, karena yang bisa meluputkan cuma ketika engkau memahami dan mengenal Tuhan. Kekayaanmu, mungkin engkau berasa aman di balik kayamu, tetapi jangan lupa pada hari kesusahan, kekayaanmu tidak bisa menolongmu. Justru kekayaanmu membuat engkau menjadi sasaran pada hari kesusahan. Ini yang sebenarnya Yeremia sedang singgung. Dan memang benar Bapak Ibu, pada saatnya nanti, entah itu kesusahan di bumi ini, entah kesusahan pada zaman akhir, entah itu kematian, tidak ada yang bisa menolong. Baik kepintaran kita, baik besarnya badan kita, kekuatan kita, kekuasaan kita, bahkan kekayaan kita. Siapa yang tidak kenal Ahitofel?
Ada yang tahu siapa Ahitofel? Ahitofel itu sebenarnya kakeknya Batseba. Batseba itu adalah orang yang kemudian menjadi istri Daud, yang sebelumnya adalah istri Uria. Nah, saya cerita, kakeknya Batseba ini sebenarnya adalah orang yang berasal dari kota Silo, yaitu salah satu kota suku Yehuda. Dan dia ini adalah penasehatnya Raja Daud. Kalau saya selidiki lebih lanjut, Ahitofel ini sebenarnya orang ahli ngatur strategi perang. Sangat hebat dalam ngatur itu. Namun di kemudian hari, Ahitofel ketika terjadi pertikaian antara Absalom dengan Daud. Absalom itu anaknya Daud ya. Si Ahitofel ini memihak kepada Absalom. Pertama, yang ada menafsirkan bahwa Ahitofel ini kecewa karena kelakuan Daud terhadap Batseba. Tafsiran pertama. Ada yang kedua, Ahitofel karena dia jago strategi perang, melihat bahwa dukungan rakyat kepada Absalom jauh lebih besar, kemungkinan Absalom menang lebih besar dibandingkan kemenangan Daud. Sehingga pada akhirnya dengan hitung-hitungan matematika, dengan hitung-hitungan politiknya, lebih baik dia memihak kepada Absalom. Ternyata pada harinya Ahitofel yang begitu pintar gagal semua rencananya. Ini membuktikan sehebat apapun kepintaran kita dalam menyusun sebuah rencana, kalau melawan Allah tidak ada apa-apanya. Ya, sehebat apapun kita mendesain, atau IQ kita mungkin setinggi Einstein 240 atau 160 tingginya, intelijensinya Einstein, tapi toh tidak bisa menolong kita pada waktu kesusahan atau pada waktu menghadapi kematian. Sebagai contoh, waktu COVID-19 belum pada waktu COVID-19 kurang bagaimana ahli-ahli di dunia ini yang begitu hebat, atau tidak mampu secara tuntas menyelesaikan masalah COVID. Ketika krisis ekonomi, banyak kan orang pintar di muka bumi. Mampukah mereka memecahkan semua masalah ekonomi, termasuk kelaparan, tidak adanya lapangan kerja dan sebagainya? Yang saya mau sampaikan di sini adalah seperti kata Yeremia, sepintar apapun engkau, kepintaran itu tidak boleh kita banggakan, karena tidak bisa menolong kita di saat kesusahan atau di saat kita menghadapi maut. Yang kedua, sekuat apapun, ini ada seseorang bernama Agung Hercules. Ya, Agung Herculesnya pada tahun 2018 dia ini didiagnosis mengidap penyakit glioblastoma multiforme GBM, salah satu kanker otak yang paling agresif. Nah, saya masih nonton waktu itu dari infotainment. Dia itu diawali dengan sakit kepala yang sering, penurunan daya ingat dan konsentrasi, kesulitan bicara dan bergerak. Itu dia. Padahal dia binaraga, badannya begitu besar, tidak masuk akal kalau cepat mah. Begitu sehat. Pada 1 Agustus 2019 dia meninggal dunia dalam usia yang relatif muda, 51 tahun. Salah yang Yeremia bilang, seberapa besar kekuatanmu tidak bisa menolong kamu waktu susah. Seberapa besar otot tubuhmu bahkan setiap hari nge-gym tidak akan menolong ketika kanker hinggap di tubuh. Dalam waktu sesaat bisa mengecil badan kita dan kurus. Saya melihat dia sebelum meninggal begitu kurus kering. Di situ kita menyadari bahwa sebenarnya seberapa kuat pun kita,
seberapa besar otot tubuh kita tidak akan mampu melawan atau tidak akan mampu bertahan di saat hari kesusahan tersebut. Ingat Steve Jobs? Siapa dia? Orang yang punya Apple. Jadi kalau lihat HP iPhone atau iPad, itu dia pemegang saham terbesar. Dia lahir tahun 55, sebenarnya masih muda ya. Namun tahun 2011 meninggal, tanggal 5 Oktober dia meninggal. Jadi dia sudah berusaha berobat, kesana kemari mengobati penyakit kankernya. Tidak juga sembuh-sembuh. Kurang berapa duit yang dia punya? Dia punya kekayaan bersih ketika dia meninggal. Ini sebelum dipakai biaya berobat itu 10,2 miliar atau kurang lebih 170 triliun untuk uang zaman sekarang. Itu kekayaan bersih. Kaya pun kita, seberapa banyak pun duit kita, tidak mampu menolong kita pada hari kesusahan. Dan ini dialami oleh bangsa Israel. Ketika bangsa Babel menyerang mereka, kekuatan mereka tidak mampu menolong, kepintaran mereka tidak mampu menolong, dan juga apa? Kekayaan mereka tidak mampu menolong. Yang mampu menolong mereka adalah apa? Mengenal atau memahami dan mengenal Allah. Ya, luar biasanya indahnya. Jadi Bapak Ibu percaya, orang yang kuat dan terbanting itu orang yang memahami dan mengenal Allah. Ketika engkau memahami dan mengenal Allah, dalam situasi apapun engkau akan bisa melewatinya, karena engkau terhubung dengan Allah yang hidup terus. Yang kedua, saya singkat aja, keindahannya itu kita memiliki hidup kekal. Coba Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Hidup kekal itu dihubungkan dengan mengenal Engkau. Bahkan mengenal Tuhan itu dianggap sama dengan hidup kekal. Unik bukan? Ketika engkau punya pengalaman dengan Tuhan, engkau sudah memiliki hidup kekal itu. Coba kita lihat tentang hidup kekal sekilas saja. Nanti mudah-mudahan ke depan kita akan coba menggali secara khusus apa itu hidup kekal. Satu, turun lagi. Hidup kekal itu adalah suatu realitas masa kini. Jangan pernah berpikir hidup kekal cuma nanti. Alkitab mengajar kita bahwa hidup kekal itu kita sudah terima sekarang ini. Makanya dalam Alkitab itu hidup kekal itu punya makna macam-macam. Pertama, hidup terus, tidak mati-mati. Ini berbicara kuantitas. Bahkan Alkitab katakan engkau akan hidup meskipun sudah mati. Ini hidup kekal, tidak akan pernah berhenti hidupnya. Hidup terus secara kuantitas. Tapi hidup kekal yang kedua berbicara kualitas. Ketika hidupmu berkualitas, bisa menjadi berkat bagi orang lain, bisa bermanfaat bagi orang lain, itu hidup secara kuantitas dan kualitas. Ketika hidup kita bisa jadi berkat dengan orang lain, itu salah satu tanda bahwa engkau mengenal Allah. Hidup kekal itu tidak sama loh dengan fenomena living long, panjang umur. Nah, ini di Jepang ini. Sekarang ini kan di Jepang itu populasi orang umur 65 tahun ke atas itu jumlahnya itu mendekati 30%. Nah, di Jepang sekarang jadi banyak orang-orang tua yang umurnya panjang-panjang, di atas 65 tahun itu tinggal menyendiri. Ya, tidak ada yang ngopeni anak-anaknya, tidak tahu kemana atau tidak punya anak, karena pertumbuhan penduduk di sana sangat rendah. Ini yang terjadi di Jepang. Yang terjadi apa? Karena mereka itu panjang umur, orang Jepang itu istilahnya itu adalah kodokushi dalam bahasa Jepang, yaitu kematian dalam kesepian. Mereka karena sendirian di rumah. Sampai banyak kasus di Jepang bagaimana orang mati tidak ketahuan. Sekarang di sana ada ini saya lihat di YouTube ya. Orang di sana
keliling untuk mengetahui cium-cium di mana ada bau bangkai. Kalau ada yang bau bangkai berarti ada yang meninggal di rumah tersebut. Jadi living long but dying alone ini bukan tidak sama dengan hidup kekal. Jangan pernah berpikir panjang umur itu hidup kekal. Tidak. Panjang pun umur kita, kalau tidak berkualitas ketika hidup di bumi, kita tidak sedang mengalami hidup yang kekal. Waktu acara di Bu Yevi atau Mas Adri ya, saya bawa khotbah judulnya Memento Mori. Orang dari zaman dulu kalau disuruh ngelihat telapak tangannya, tulisannya apa? Huruf M, satunya M. Menurut orang Father Katolik di sana di Roma, siapa namanya saya lupa, M yang satu dan M yang satu punya nama Memento Mori, ingat Jadi Tuhan sengaja pasang itu supaya setiap kita melihat tangan kita ingat kita ingat mati. Namun jangan lupa, walaupun kita ingat mati, bahwa karena kita sudah di dalam Kristus, kita memiliki hidup yang kekal. Dan kita akan tetap hidup meskipun sudah. Dan kapan hari kita sudah bahas perbedaan bios dengan yang satu apa? Satu bios, satu zoe. Zoe itu hidup yang kekal. Bios itu hidup yang sekarang ini. Dari kata bios itu muncul istilah biologi, biodiesel, dan bio yang lain. Yang ketiga, tanda-tanda kita mengenal Allah. Tanda yang pertama, hidup dalam ketaatan pada perintah Tuhan. Jadi kalau ada orang ngaku dirinya mengenal Allah, tandanya adalah taat pada perintah Tuhan. Kalau dia tidak taat pada firman Tuhan, tidak taat pada perintah Tuhan, tapi ngaku-ngaku bahwa dia itu mengenal Allah, itu cuma klaim, ya, atau berklaim. 1 Yohanes 2:4. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menurut perintahnya, ini jelas sekali, eksplisit ya, ia adalah apa? Seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi kita boleh ngaku kalau kita itu benar-benar mengenal Allah, dilihat oleh orang lain, yaitu melalui ketaatan kita pada firman Tuhan. Coba kita buka juga Titus 1 ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Jadi banyak orang cuma klaim bahwa dia mengenal Allah, tetapi melalui perbuatan mereka menyangkal Dia. Ini sama dengan kasus iman. Iman itu menyelamatkan. Kita itu diselamatkan oleh iman. Kalau Katolik ada tambahan dengan perbuatan baik. Nah, sementara bagaimana mendamaikan dua hal itu? Apakah iman itu hanya berbicara secara kognitif, kita percaya Yesus itu juru selamat, atau ada aspek lain, yaitu elemen-elemen iman yang lain? Cara mendamaikan adalah iman tanpa perbuatan adalah iman yang benar itu, ya pasti orang yang sudah beriman itu hidupnya sesuai dengan kebenaran. Tidak mungkin dia tidak berjalan sesuai dengan kebenaran. Suatu saat Yosua disuruh keliling tembok Yeriko. Saya teliti tembok Yeriko itu punya 2 tembok. Ya. Tembok di luar itu setinggi 4 sampai 5 meter. Dan setebal 2 meter. Tembok dalam itu lebih tebal dan lebih tinggi. Jadi kalau di total tembok ini semua itu tingginya 10 sampai 15 meter. Dengan tembok yang kayak begitu, Yosua diperintahkan oleh Allah untuk mengelilinginya selama 6 hari, dan hari ke-7 itu dikelilingi sebanyak 7 kali.
para pakar atau orang-orang yang tidak percaya pada Alkitab mulai meneliti, bisa jadi tembok tersebut roboh karena terjadi resonansi terhadap mereka yang keliling tersebut, memberikan efek suara dan punya pengaruh kepada fondasi tembok sehingga roboh. Ada juga yang bilang Yeriko itu berada di suatu tempat yang rawan gempa, dan kebetulan ketika bangsa Israel muter-muter di situ 7 hari terjadi gempa yang menyebabkan temboknya jatuh. Ada juga yang mengatakan bahwa pondasinya tembok Yeriko itu dibangun di tanah dengan tanah liat, batu bata tanah liat, tapi tidak dibakar. Sehingga terjadi ketika tambah beban ke atasnya, tambah beban terus menjadi berat, dan kebetulan bangsa Israel muter-muter di situ memberikan efek kepada pondasi tersebut sehingga dikatakan tembok tersebut roboh. Tapi kalau Alkitab menyatakan robohnya tembok Yeriko yang memang karena kuasa Tuhan. Entah yang menyebabkan itu di kemudian hari itu adalah gempa. Lah kok bisa gempa itu kebetulan? Pasti gempa itu pun menjadi bagian dari kerjanya Tuhan. Nah, kalau saya bayangkan diri saya ceritain kepada anak-anak dan istri. Kalau saya waktu itu ada di situ, sementara saya ini tipe orang logis. Saya disuruh muter-muter, saya paling pertama protes. Dan ternyata menempati perintah Tuhan yang tidak masuk akal itu tidak gampang. Kok bisa ya bangsa Israel manut? Saya akan bilang nggak masuk akal ini. Perintah model apa ini? Macam apa saya harus keliling-keliling gini kayak nggak punya kerjaan? Mana mungkin bisa roboh? Tapi orang yang kenal Tuhan akan taat perintah Tuhan meskipun tidak masuk akal. Yang kedua, contoh kedua, Nuh. Saya dulu berpikir Nuh ini ketika membuat sebuah bahtera itu disertai dengan uang. Nuh, kamu bikin bahtera nih uang nih sekian miliar atau sekian triliun, bikin bahtera sebesar itu. Dan saya berpikir Nuh itu membuat bahtera paling ya 1-2 tahun. Saya tidak mengerti ternyata Nuh itu setelah diselidiki ternyata memerlukan waktu 50-75 tahun untuk membuat bahtera ini. Kalau saya jadi Nuh, saya akan bilang, Tuhan, perintahmu kasih perintah yang masuk akal dikit dong. Pertama, saya harus bikin dari kayu gofir dengan anak yang umur 25 tahun. Ini dalam analisanya para ahli. Anak 3 orang anak yang umur 25 tahun, saya harus mengerjakan dan mencari kayu gofir di sana sini. Saya nggak tahu dapat uang dari mana. Yang kedua, saya membutuhkan tenaga yang begitu banyak, dan makan saya bagaimana? Saya dapat makan dari mana? Tapi Nuh sampai disebut bapak orang beriman, dia tahu. Dan Alkitab katakan, meskipun Nuh itu mengalami tekanan sosial dan penolakan, meskipun kesulitan Nuh salah satu adalah keterbatasan teknologi. Kalau zaman sekarang Bapak Ibu ada katrol, ada eskavator, masih lebih gampang. Tapi zamannya Nuh, chainsaw saja tidak ada, sawmill nggak ada, masih pakai kapak. Saya salah satu orang yang pernah menggergaji kayu, belum ada zamannya chainsaw, itu masih 1-2 jarang orang mampu beli. Itu pun zaman itu tahun 80-an, orang itu cuma bisa beli steel, chainsaw merek steel itu memang chainsaw yang mahal. Nggak kayak sekarang produk dari Cina, kan banyak chainsaw produk Cina yang murah-murah ya, yang mungil-mungil kecil-kecil. Zaman itu cuma ada yang standar yang besar, apalagi zamannya Nuh. Sedangkan dengan teknologi kayak begitu aja, Nuh kira-kira akan keberatan. Demikian pula saya. Tetapi satu pelajaran, ketika engkau mengenal Allah, perintah apapun yang Tuhan suruh kita harus taat. Meskipun kita tidak mengerti sekarang. Saya pernah baru mengerti ya, kenapa Tuhan melarang kita misalnya berzina. Kenapa kita dilarang selingkuh? Ya sebenarnya untuk kebaikan kita. Makanya taati saja. Tidak usah pikir macam-macam, rasionalisasi macam-macam itu perintah. Kenapa?
Baru saya ngerti, ternyata Bapak Ibu orang yang taat itu sama firman, detak jantungnya stabil. Coba orang yang selingkuh, HP bunyi, gak stabil. Ketika kau taat firman, maupun bunyi mau tidak, gak ada yang kita takuti. Selain itu hemat. Banyak keluarga-keluarga bangkrut banyak orang bangkrut karena judi, banyak orang bangkrut karena narkoba. Tapi ketika kita taat sama Tuhan, ternyata hemat. Lah kenapa pilih yang susah? Hidup yang sebenarnya simple dan mudah dan menyehatkan, kenapa kita cari yang menyakitkan dan susah? Lo kita disuruh nggak narkoba misalnya, kenapa? Ya hidup enak kok cari pusing. Minum minuman keras kok pusing dicari nggak punya uang pusing. Setelah punya uang cari yang pusing ini betul lah. Ini penyakit. Makanya orang kenal Tuhan pasti taat perintah Tuhan. Omong kosong kalau dia ngaku kenal Tuhan tapi tidak taat perintah Tuhan. Yang kedua itu mengasihi sesama, singkat aja. 1 Yohanes 4 ayat 7, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, ya. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ini katakan apa? Orang yang mengasihi pasti lahir dari Allah. Orang yang mengenal Allah pasti Jadi bohong dia ngomong dirinya mengenal Allah tapi tidak mengasihi. Coba ilustrasi pohonnya dikasih tunjuk. Nah, pengenalan akan Allah itu kayak akarnya, ya. Sementara buah-buahnya itu adalah kasih. Makanya itu dikatakan buah-buah roh adalah kasih, sukacita dan seterusnya. Akarnya itu pengenalan akan Tuhan. Jadi kalau ada pohon tidak berbuah, pasti dia tidak berakar atau akarnya ada masalah atau sedang mengalami proses kematian. Singkat aja, yang ketiga, tanda yang ketiga, mencintai kebenaran dan membenci dosa. Mazmur 97 ayat 10, hai orang yang mengasihi Tuhan, bencilah apa? Kejahatan. Jangan bilang kita mengasihi Tuhan tapi juga mengasihi kejahatan. Jangan bilang kita mengenal Tuhan tapi juga kita senang dengan kejahatan. 1 Yohanes 3 ayat 6, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, ya, tidak melihat dan tidak mengenal. Jadi saya garis bawahi, setiap orang yang mengenal Tuhan tidak tetap berbuat dosa. Bahasa sehari-harinya begini dalam terjemahan BSD. Setiap orang yang hidup bersatu dengan Kristus tidak akan terus-menerus berbuat dosa. Jika mereka terus-menerus berbuat dosa, itu berarti mereka tidak pernah melihat atau tidak mengenal Kristus. Saya garis bawahi kata terus-menerus. TB menggunakan kata tetap. Jadi orang yang mengenal Tuhan bisa jatuh nggak? Bisa. Tapi tidak tetap tinggal di situ. Sama dengan kita yang terbiasa dengan bersih, kena kotor sedikit langsung kita cari air untuk membersihkan. Tetapi beda loh dengan babi. Pernah lihat babi? Babi itu kalau babi hutan apalagi itu, kalau ketemu kubang dia akan ngumpul di situ. Atau siapa yang pernah pelihara kerbau? Kerbau itu memang senangnya di lumpur. Dia kalau enggak ketemu lumpur untuk menutupi kulit-kulitnya, dia kayaknya enggak tahan dengan sinar matahari. Jadi artinya orang yang sudah mengenal Tuhan pun bisa jatuh, tetapi dia akan bangkit lagi. Tetapi orang yang tidak mengenal Tuhan, dia akan senang dengan dosa itu dan terus menerus berbuat dosa.
Dia tidak mau bangun-bangun dari tempat itu karena dia merasa nyaman dengan dosa. Tetapi orang mengenal Tuhan tidak akan nyaman dengan dosa. Saya beri contoh Daud. Satu saat Daud ini pas musimnya perang, dia naik ke loteng, dia lihat ada orang mandi di tempatnya pemandian di istana. Oh, ada orang mandi, wahyu mau lulus Akhirnya dipanggillah orang tersebut. Karena Daud berkuasa, ya apa saja jadi kan. Akhirnya singkat cerita diaturlah siasat sehingga pernikahan mereka menjadi legal terlihat. Nanti kapan-kapan Bapak Ibu kita akan bahas secara khusus bagaimana ini Daud ini karena kekuasaan itu sesuatu yang haram itu terlihat halal. Bagaimana caranya dia? Dan ini berlaku buat Daud ini. Dan Daud itu bukankah orang yang sudah mengenal Allah, tapi dia jatuh. Tapi ketika ada teguran firman Tuhan, dia tidak berkubang di dosa. Nabi Nathan menegur dia, dan Mazmur 51 adalah pengakuan pertobatan Raja Daud. Kasihanilah aku ya Allah, dengan kasih setia hapuskanlah pelanggaranku yang besar menurut rahmat-Mu yang besar. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Dan supaya ternyata Engkau adil dalam keputusan, bersih dari penghukuman-Mu dan seterusnya. Itu adalah pengakuan Daud ketika ditegur oleh Nabi Nathan. Orang yang mengenal Tuhan kalau jatuh dalam dosa, dengar firman Tuhan, dia langsung kembali Tuhan. Kalau orang tidak mengenal Tuhan, jatuh dalam dosa, tinggal di situ, bahkan senang hidup di situ. Waktu di rumah Pak Yohanes, saya khotbah tentang bagaimana menyiasati. Kita sudah tahu punya kelemahan dosa, misalnya di dosa di keuangan. Ya jauh-jauhlah dari urusan itu. Ada hikmat yang perlu kita pikirkan. Sudah tahu punya kelemahan di wanita, pergi ke gang doli, ya tak? Akhirnya apa yang terjadi? Jatuh dalam dosa. Kalau memang kita mengenal Tuhan, kita akan belajar benar-benar mencintai kebenaran dan membenci dosa. Kasus kedua, Salomo. Salomo itu kurang pintar bagaimana, kurang mengenal bagaimana itu Tuhan. Berapa karya tulisnya, termasuk Amsal dan sebagainya. Tetapi dia menyembah berhala di dekat-dekat masa tuanya karena pengaruh istrinya banyak. Namun pandangan para ahli, kitab pengkhotbah itu ditulis oleh Salomo menjelang kematiannya sebagai bentuk pertobatan Salomo terhadap semua kesalahan-kesalahan. Hampir semua pakar-pakar Alkitab menyatakan hal itu. Yang ketiga, saya ini dapat nyelidiki, kebetulan Bu Dokter sempat singgung dalam percakapan di telepon. Ada seorang bernama Ravi Sakarias. Dia ini lahir tanggal 26 Maret 1946. Dia ini adalah seorang apologet hebat luar biasa. Saya lihat bagaimana dia menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya memang ya masalah dosa ini. Kemarin waktu ibadah di Bu Edi saya singgung. Dosa ini pertama masalahnya itu cuma satu, ketahuan tidak ketahuan. Kalau ketahuan atau tidak ketahuannya terjadi pun, ada yang ketahuan selagi dia masih hidup, ada yang ketahuan setelah dia mati. Ravi Sakarias punya masalah ketahuannya setelah dia mati. Begitu hebat berapologi. Tapi kalau banyak orang menilai, karena kita tidak punya hak menilai, orang-orang punya penilaian. Ravi Sakarias itu adalah banyak tahu tentang Tuhan tapi tidak kenal Tuhan. Penilaian mereka begitu. Tapi saya tak berani juga ngomong begitu, kan cuma Tuhan yang tahu ya. Cuma yang saya mau katakan, orang punya pengetahuan yang banyak tentang Tuhan. Bahkan orang yang mengenal Tuhan itu bisa jatuh di dalam dosa. Artinya itu mungkin dia tidak perlu hidup di dalam dosa. Poin ketiga dari khotbah di Bu Edi kemarin hari Selasa adalah, pertama itu dosa cuma ketahuan dan tidak ketahuan. Yang kedua, bidangnya beda-beda.
Yang ketiga, bedanya dosa kita itu, yang lain belum diampuni, kita sudah diampuni. Ya, orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, masalah dosa itu, yang lain itu orang dunia yang tidak mau bertobat, itu masih mereka pikul. Sementara kita itu, dosa kita sudah diputihkan oleh darah Yesus. Dibuang ke tubir-tubir laut, dibuang, dipisahkan sejauh timur dan barat. Yang terakhir, contoh terakhir, kenal Karl Lenz ya. Dia ini pendeta terkenal sekali. Dan memang fenomena sekarang ini, kalau sudah orang terkenal, khotbah salah pun pasti diterima. Saya ulang, Pak Esra mengakui kemarin, kan saya jemput sebelum ke Tarakan, dia bilang, hati-hati sekarang, kebanyakan orang itu meskipun orangnya nggak sekolah teologi ya, tapi kalau dia terkenal, apa yang dia omongin, bahkan hal-hal teologis pun, itu dianggap ini fakta yang kita tidak bisa pungkiri. Ini pendeta terkenal sekali, bahkan terlalu dekat dengan selebriti, termasuk di sampingnya itu Justin Bieber. Dia yang baptis Justin Bieber. Ya, dia adalah gembala sidang Hillsong di Amerika. Ternyata didapati hidupnya tidak beres. Cuma saya mau bilang, orang yang sudah mengenal Tuhan bisa jatuh, ya, bisa jatuh dalam dosa. Apalagi orang jemaat biasa, ini gembala, ini pendeta. Cuma bedanya, kita yang kenal Tuhan tidak akan hidup dan tinggal di lumpur dosa. Kita akan balik sama Tuhan, mengakui segala dosa dan hilap kita. Kita benahi diri kita, sehingga kita kembali diputihkan, disucikan oleh Tuhan. Indah kan mengenal Tuhan? Tandanya ada tandanya? Ayo, lupa. Tandanya ada 3. Apa saja? Berarti nggak ada yang menyimaknya. Taat. Tanda pertama. Kalau mau lihat orang itu mengenal Tuhan, yang dia taat. Yang kedua, mengasihi sesama. Kalau dia ngomong dirinya mengenal Allah, mengenal yang Maha Kudus, pasti dia mengasihi sesama. Karena itu akibat otomatis ketika dia terhubung dengan Allah yang adalah kasih. Apa bukti kita terhubung dengan Allah yang adalah kasih? Yaitu mengasihi sesama. Yang ketiga apa? Mencintai kebenaran dan membenci dosa. Masih ada yang demen dengan dosa? Tidak kan? Tempat lain banyak, sini saya yakin ada. Sudah mulai belajar jijik dengan dosa. Sebisa mungkin jijik dan tidak atau membenci dosa. Kalau ada orang masih demen dengan dosa, ketika dia berdosa dan jatuh dalam dosa, menikmati dosa tersebut, dipertanyakan dia mengenal Tuhan. Tanda orang mengenal itu Tuhan, pasti dia jijik dengan ketidakbenaran, jijik dengan dosa, bahkan membenci dosa tersebut. Itu adalah konsekuensi karena kita mencintai kebenaran. Karena ketika kita mencintai kebenaran, dibaliknya kita harus membenci dosa. Ketika kita mencintai Tuhan, kita akan membenci iblis dan dosa. Tuhan Yesus